dalam sidang komprehensif dan bagaimana materi pengujian tentang PTK, terutama dalam penilaian tindakan kelas seperti pembelajaran pada problem based learning dan pengetahuan tentang ilmu pikiran. Perkenalkan, saya Rohmat, mahasiswa PBG Ketenja tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan mengajar tentang mapel fikih, pada bab bersuci dari hadas dan najis. Bersuci itu salah satu syarat ketika orang muslim akan melakukan ibadah seperti sholat 5 waktu. Ya, bersuci, ada suci dari hadas dan ada suci dari najis. Suci dari hadas adalah suci yang menurut syariat itu tidak suci, itu hadas. Sedangkan hadas itu terbagi menjadi 2 macam. Ada hadas kecil dan ada hadas besar. Adapun hadas kecil itu adalah hadas yang misalkan tidur terlentang, keluar dari jalan belakang dan depan, terus seperti itu. Dan adapun bagaimana cara bersuci dari hadas kecil? Cara bersuci dari hadas kecil itu dengan cara berwudu. Ya, berwudu atau tayamum. Berwudu bagaimana? Berwudu itu mempunyai syarat dan rukun. Adapun rukun wudu itu ada 6. 1, niat. 2, membasuh muka. 3, membasuh tangan. Ya, ke-4, membasuh sebagian rambut. 5, membasuh kaki sampai mata kakinya harus kena. Dan yang ke-6 adalah tertib. Tertib itu adalah berurutan, tidak boleh saling mendahului. Seperti nomor 1 yang dilakukan nomor 4 dulu atau nomor 3 dulu, tidak boleh. Harus berurutan dari 1, 2, 3 sampai 6. Itu tentang hadas kecil, bersuci dari hadas kecil. Dan bersuci dari hadas besar 1. Itu bersuci adalah dengan mandi wajib atau mandi besar, seperti setelah haid, setelah nifas, ya, atau keluar ya dari anak laki-laki, ya, sperma, ya, itu hadas kecil. Bagaimana dengan bersuci dari hadas besar? Adalah dengan mandi atau tayamum. Ketika hadas besar, misalkan ada air, kita berada di padang pasir, maka kita boleh menggunakan tayamum. Bukan berarti tayamum kita harus mandi besar, tidak. Cukup kita menggunakan pasir, kita di wajah, terus kita usapkan ke tangan. Tidak usah kita berguling ke pasir. Karena itu dengan melakukan tayamum kalau tidak ada air. Yang suci dari najis. Najis adalah suatu yang kotor, suatu yang menjijikkan, baik secara zahir maupun secara batinnya. Di sini saya menerangkan tentang najis dan macam-macam najis dan bagaimana cara mensucikannya. Najis di dalam fikih itu di kelas 7 itu ada yang namanya najis mukhafafah, najis mutawassito, najis mughalladhah. Najis mukhafafah itu najis adalah najis yang ringan. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan cukup memercikan air lalu usap dengan kain yang sekiranya kain itu basah. Silakan itu Bapak. Tapi syaratnya anak laki tersebut belum pernah
apapun kecuali air susu itu. Najis mutawassito adalah najis yang sedang, seperti kotoran ayam, baka, darah, nanah, itu najis mutawassito. Bagaimana cara mencucikannya najis mutawassito? Itu dengan cara membersihkannya sampai hilang baunya, rasanya, warnanya, itu mutawassito. Dan yang terakhir adalah najis berat atau najis mughalladhah. Najis mughalladhah najis yang dimana ketika kita bersucinya dicampur dengan lumpur, dan itu sebanyak 7 kali. Ya, demikian sidang komprehensif ini. Saya sampaikan mohon maaf karena waktu sidang saya lupa merekamnya. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.